Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah di yaumul qiyamah kelak. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita dimanapun berada masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih di surat An-Nasr. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Kemarin kita sampaikan bahwa surat ini adalah disebut dengan surat Muwadda', artinya salam perpisahan. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kehidupan dunia ini. Karena kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat ini itu hidup masih diberikan kesempatan oleh Allah 2 tahun. Ya. Tapi kata Imam Muqatil setahun aja. Setelah itu kemudian beliau meninggal. Nah, begitu turun surat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu diutus kepada kaumnya, masa dakwahnya itu setengah dari masa dakwah nabi sebelumnya. Maka Nabi Isa alaihissalam itu Allah utus ke tengah Bani Israel 40 sanah, 40 tahun. Berarti Rasulullah setengahnya 20-an tahun. Maka begitu turun surat ini, itu Rasul sudah 20-an tahun bersama dengan umatnya. Maka kata Rasulullah, ana mayyitun fi hadhihi sanah. Berarti tahun ini saya akan meninggal. Maka menangislah Ibunda Aisyah, Siti Fatimah menangis karena mendengar Rasul mengatakan akan meninggal di tahun tersebut. Tapi kemudian Siti Fatimah dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu dikatakan, jangan kau menangis, jangan kau bersedih. Kenapa? Karena anti awwalu ahli baiti luhuqan bi. Karena dari semua anggota keluargaku, kaulah yang akan pertama nyusul. Maka setelah itu kemudian
Siti Fatimah langsung tersenyum, sumringah, senang dan gembira karena sebentar lagi nyusul ayahnya. Masya Allah, ini iman sudah level tinggi ya. Dibilangin bentar lagi mati justru malah senang. Kalau kita orang tua sedang sakratul maut, kita talkinkan sambil menangis, kita melihat kondisi orang tua yang mau meninggal, terus kata orang tua kita, gak usah nangis nak, gak usah sedih, karena besok kau yang pertama kali nyusul. Nah, kira-kira gimana tuh kita? Apaan sih, meninggal aja, gak usah ngajak-ngajak gitu kata kita. Baik. Lalu kemudian setelah turun surat An-Nasr ini kata Ibunda Aisyah, "Ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu unzilat alaihi hadhihi surah." Tidaklah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diturunkan surat An-Nasr ini illa yaqulu mithlaha, kecuali Rasul selalu membaca doa seperti di akhir surat An-Nasr ini. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Di riwayat yang lain tambahan fi shalah wa fi ghairi shalah, di dalam salat ataupun di luar salat. Kalau di dalam salat kapan dibacanya? Ketika ruku dan sujud. Nah, ini kita sampaikan kemarin. Bapak Ibu, apa yang dibaca kalau ruku? Subhana rabbil azim Ustaz. Kalau sujud subhana rabbil a'la. Nah, itu hadisnya sahih apa enggak Ustaz? Sahih hadisnya. Boleh. Saya bacanya Ustaz subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sahih enggak Ustaz? Sahih. Kok beda? Kenapa yang ini subhanakallahumma rabbana, yang itu subhana rabbil azim atau subhana rabbil a'la? Dua-duanya sama-sama sahih, jadi dua-duanya juga boleh dibaca. Enggak apa-apa. Cuman kalau kita ikut Rasul, kapan Rasul baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli? Ketika beliau merasa hidupnya sebentar lagi, maka ini yang dibaca. Ketika masih lama kematiannya, dibacanya subhana rabbiyal azim dan subhana rabbil a'la. Jadi kalau Bapak Ibu ngerasa saya sih masih lama Ustaz, subhana rabbil azim. Rasa-rasanya sini badan sudah mulai pada encok, pegel, linu, asam urat, ya, asam lambung sampai asam sulfat udah pada datang semua Ustaz. Rasa-rasanya sih bentar lagi. Banyakin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu kemarin kita sampaikan sebagai prolog untuk membahas surat An-Nasr ini. Kita masuk ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza huruf tufidul huquq wal luzum. Kalau kata para ulama lughah itu, idza itu memberikan makna sesuatu yang mesti atau sesuatu yang pasti. Jadi kalau ada idza itu berarti kejadian itu, peristiwa itu pasti terjadi. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi kiamat. Nah, kiamat ini pasti terjadi, maka pakainya idza. Ya. Di sini idza jaa, apabila datang. Apabila di sini itu bukan probably, bukan kemungkinan, tapi dia adalah kepastian. Jadi maknanya pasti datang pertolongan Allah itu, pasti. Nasrullah, pertolongan Allah. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya idhofah. Dua buah kata bergabung menjadi satu, lalu memiliki makna baru. Kalau kita di Indonesia ini biasa disebut dengan kata majemuk. Ada dua kata, rumah dengan sakit. Rumah tempat tinggal, sakit ya sakit keadaan. Tapi kalau digabung menjadi rumah sakit, nah jelas ini bendanya nih Ustaz, rumah sakit. Meskipun beberapa orang kurang sepakat memberikan nama rumah sakit, ya, karena kalau rumah sakit berarti di rumah itu pada sakit, yang tadinya sehat jadi sakit malah kan, maka digantilah menjadi rumah sehat. Jadi orang sakit datang ke situ berobat, pulang sehat. Kalau rumah sakit, orang sehat datang ke situ sakit, bahkan bisa meninggal. Maka diganti rumah sehat katanya. Tapi izinnya tetap susah juga, harus rumah sakit. Jadi rumah sakit, rumah sehat, RS gitu. Kayak yang dompet itu apa itu di Parung itu. Nah itu
rumah sehat dinakasi namanya, tapi izinnya ke pemerintah tetap harus ada rumah sakitnya gitu. Itu dua kata yang bergabung menjadi satu memiliki makna baru. Dalam bahasa Arab disebut dengan idhafah. Jadi nasrullah ini berarti pertolongan Allah. Artinya dalam bahasa Arab kalau idhafah itu ada beberapa huruf yang dihilangkan, 3 paling tidak. Yang pertama nasrum minallah, pertolongan dari Allah, atau nasrun lillah, pertolongan milik Allah, atau makna fi. Tapi kalau di sini nggak cocok. Fi itu artinya di. Misalnya ashabul jannah, penghuni surga, maknanya ashabun fil jannah, para penghuni di surga. Ashabul kahfi, begitu seterusnya. Baik, berarti nasrullah ini artinya pertolongan milik Allah, pertolongan dari Allah. Wal fathu, dan kemenangan. Al fath. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini kita sampaikan, idza maknanya tufidul huquq wal luzum, pasti terjadi. Maka di sini menggunakan kata kerjanya bentuk lampau, atau kalau dalam istilah pesantren fi'il madhi. Fi'il madhi itu menjelaskan kejadian yang sudah berlalu. Sementara di sini itu kejadiannya belum, akan gitu. Nah, kata para ulama, kalau Al-Qur'an berbicara kejadian yang akan datang tapi menggunakan kata kerja bentuk lampau, menunjukkan kejadian itu pasti terjadi, pasti datang. Itu karenanya kita sampaikan peristiwa-peristiwa tentang kiamat, kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an itu kebanyakannya menggunakan kata kerja bentuk lampau atau fi'il madhi. Ya. Wa nufikha fis sur idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya. Menunjukkan apa? Meskipun dia belum terjadi tapi pasti terjadi. Maka pertolongan Allah ini meskipun dia belum datang tapi kita mesti yakin dia pasti datang. Karena Allah pakainya idza dan jaa, ini bentuknya bentuk lampau, berarti menunjukkan pertolongan Allah itu pasti datang. Pasti Allah tolong hambanya itu, pasti, nggak mungkin nggak. Di mana Ustadz? Di dunia dan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu akan menolong hamba-hambanya kapan itu? Fid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Di dunia ini dan juga pada hari ketika berdirinya para saksi. Berarti hari kiamat. Di dunia Allah tolong, di akhirat juga Allah tolong hamba-hambanya itu. Mungkin pertolongan Allah di akhirat doang Ustaz? Enggak, di dunia ini juga datang, dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syamqiti, dalam tafsirnya Adwaul Bayan, pertolongan Nasr ini disebut bersanding dengan kemenangan Al-Fath. Ini menunjukkan keterkaitan antara keduanya, bahwa pertolongan Allah pasti mendatangkan kemenangan. Kemenangan itu disebabkan pertolongan Allah. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahwa pertolongan Allah, kalau Allah sudah tolong pasti menang. Dan kalau orang menang itu pasti karena ditolong oleh Allah. Ini kenapa Allah sampaikan? Supaya kita selalu minta tolongnya ke Allah, jangan minta tolong kepada makhluk. Kenapa? Karena yang sejatinya mampu memberikan kemenangan hanya Allah. Itu karenanya ikrar kita setiap hari 17 kali minimal kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Berarti kita sudah ikrar tuh, yang bisa nolong kita cuma Allah. Nah, kalau Allah sudah nolong pasti menang. Jadi kalau ada orang ditolong oleh Allah, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh. Udah pasti menang itu. Dan orang kalau sudah menang itu pasti karena pertolongan Allah. Sehingga kalau yang pertama pertolongan Allah pasti mendatangkan kemenangan,
menyebabkan kita selalu mintanya ke Allah, mohon pertolongannya ke Allah, tidak kepada makhluk. Yang kedua, kemenangan disebabkan pertolongan Allah, agar ketika kita menang tidak jumawa, tidak sombong. Ini gara-gara saya, ini kalau bukan saya, ini adalah saya ini kerja keras saya. Nah, itu berarti dia jumawa, sombong, dia melupakan Allah. Kalau kata UAS, kalau ada orang ngomong saya, kasih tahu sama orang itu. Dia bilang, ini masih kalau bukan saya, ini jalan kalau bukan saya, ini kampung kalau bukan saya, ini negeri kalau bukan karena saya. Nah, kita datengin, Pak, mohon maaf, di dunia ini yang ngomong saya cuma 4. Siapa itu? Yang pertama iblis, ana khairum min. Yang kedua adalah Fir'aun. Yang ketiga adalah Qarun. Yang keempat, Bapak. Bapak mau yang keempat apa enggak? Oh, enggak. Ya udah, jangan ngomong saya. Lupa dia bahwa dia bisa menang, bisa jaya, bisa sukses karena Allah yang tolong. Kita ini kalau nggak ditolong oleh Allah, ya Allah, lemah sekali kita ini, makhluk yang dhaif, lemah, nggak bisa apa-apa. Biar kata badan besar, tinggi, tegap, kekar luar biasa, Allah kasih sakit gigi, 1 biji aja tuh gigi, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Badan tegap, kuat luar biasa. Ini gigi kita ada 32. Nggak usah semuanya dibikin sakit, 1 aja ada sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Gigi. Mau sombong gimana kita? Ya Allah. Kaget gigi itu, makan gak enak, tidur susah, ada bocah berisik sedikit, emosi banget bawaannya itu. Padahal cuma 1 dikasih itu dari sekian banyak gigi, luar biasa, Insya Allah. Belum kalau dikasih penyakit yang lain, virus. Kita dikasih makhluk kecil sekali virus itu, virus COVID, nggak kelihatan itu bendanya, kecil sekali. Tapi kalau udah kena tuh virus, waduh, nggak sanggup kita. Kelabakan satu negara, bahkan satu dunia ini semuanya pada heboh gara-gara makhluk yang kecil saja. Jadi kalau manusia sombong, rasanya kok nggak pantas gitu. Kita ini makhluk yang lemah, merasa hebat, merasa jumawa. Yang kita butuh sekali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam semua aktivitas kita jangan pernah lupa untuk minta pertolongan Allah. Makanya orang muslim itu mengawali semua aktivitasnya dengan membaca bismillah. Apa arti bismillah itu? Dengan namamu ya Allah, aku mohon pertolongan. Al-isti'anah. Di situ maknanya bisa litabarruk, untuk mendatangkan keberkahan. Bisa lil isti'anah ya, untuk mendatangkan pertolongan Allah. Bisa maknanya littaqarrub, untuk mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau kita baca bismillah, 3 kita dapat. Apa itu? Dapat pertolongan Allah. Yang kedua, jadi berkah. Apapun yang kita lakukan dengan bismillah jadi berkah. Apapun yang kita makan dengan bismillah jadi berkah. Apapun aktivitas yang kita awali dengan bismillah jadi berkah. Dan yang ketiga, aktivitas itu karena kita awali dengan bismillah membuat kita jadi dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat kepada Allah, maka Allah akan tolong. Dekat. Kedekatan itu mendatangkan kemudahan. Itu konsep. Jadi kedekatan pasti mendatangkan kemudahan. Kita kalau dekat dengan seseorang, urusan digampangin. Tapi kalau nggak dekat, repot luar biasa. Ngurus SIM, KTP, itu kalau nggak ada orang dalam, nggak ada yang kita kenal, bolak-balik, jadi. Tapi begitu ternyata lurah itu adalah teman kita, ngapain ke kelurahan? Ini mau bikin KTP, udah pulang, sini, nanti tunggu jadi diantarin ke rumah. Masya Allah. Kita nggak perlu ngantri, tahu-tahu udah kelar aja. Kenapa? Lurahnya CS kita. Tapi kalau CS kita cuma security, waduh berat itu. Jadi kedekatan menghasilkan kemudahan, itu pasti. Kalau kita dekat, pasti apa-apa digampangin. Kita punya paman di MK misalnya, urusan kita jadi gampang. Kedekatan menghasilkan kemudahan. Itu memang rumusnya begitu. Mau kita pungkiri nggak pungkiri, tapi kenyataan realita memang begitu. Karena kita punya orang dekat, urusan jadi gampang. Itu pasti. Itu kalau kita dekat dengan orang. Kita bisa dapat akses, kita bisa dapat kemudahan. Bagaimana kalau yang dekat itu adalah Allah, pemilik segala-galanya? Kita dekat dengan Allah, game is over.
Masalahnya kita dekat nggak dengan Allah? Gimana caranya? Maka kita minta selalu pertolongan kepada Allah. Bagaimana caranya? Bismillah. Melakukan semua aktivitas kita baca Bismillah. Artinya, ya Allah, saya mohon pertolonganmu ya Allah melakukan aktivitas ini. Itu karenanya Bismillah itu menjadikan perbuatan mubah bernilai ibadah. Pakai baju itu mubah, makan itu mubah. Tapi kalau kita awali dengan Bismillah, maka yang mubah ini menjadi ibadah. Termasuk nyoblos pemilu. Ini mubah, boleh hukumnya. Ya. Tapi begitu kita nyoblos baca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan bernilai ibadah. Bismillah ya Allah, saya mencari pemimpin yang jujur, yang taat kepadamu, yang taat kepada Rasulmu, sehingga engkau bela dia ya Allah, engkau tolong dia, sehingga bisa mampu menyejahterakan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nyoblosnya bapak ibu ibadah jadinya. Tuh. Ya, amin, iya harus amin. Iyalah, ini ibadah masa nggak amin. Ibadah, perbuatan mubah kalau diawali dengan Bismillah menjadi ibadah. Itu karenanya secara fitrah manusia, ketika dia tahu perbuatan itu jelek, dia tidak awali dengan Bismillah. Misalnya maling, nggak ada Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan orang itu nggak ada. Mudah-mudahan nggak bangun di orangnya, nggak ada. Karena dia tahu itu nyolong, nggak mungkin Bismillah. Berzina, nggak mungkin baca Bismillah. Mabok, enggak, bir Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin. Secara otomatis itu menyalahi fitrah, dia nggak akan membaca Bismillah itu. Karena Bismillah itu menyebabkan kita dekat kepada Allah. Kalau itu maksiat, itu perbuatan dosa, nggak mungkin. Nipu, nggak mungkin dia baca Bismillah. Nauzubillah min dzalik. Nah, begitu dia dapat, begitu dia menang, dia sukses, dia jaya, karena dia tahu, ini saya sebenarnya nggak bisa apa-apa. Saya dapat ini karena Allah yang kasih. Kok bisa Anda bisa sukses? Apakah Anda orang hebat? Enggak, lebih banyak yang hebat. Tapi Allah kasih kesuksesan ini buat saya. Liyabluwani aashkuru am akfur. Itu yang diajarkan Nabi Sulaiman. Kenapa Allah kasih ini? Allah nguji saya nih, saya bisa bersyukur atau jangan-jangan dengan ujian ini saya bikin jadi kufur. Waliyadzubillah. Jadi memahami idza jaa nasrullahi wal fath membuat manusia tidak ambisius. Kenapa? Karena dia tahu segala sesuatu itu Allah yang kasih, maka dia mintanya kepada Allah. Orang kalau dikit-dikit minta Allah, dikit-dikit minta ke Allah, dia nggak ambisius tuh. Tapi kalau nggak mintanya ke Allah, jadilah tamak, ambisius bin rakus ya. Tapi kalau mintanya ke Allah, nggak, Allah kasih, alhamdulillah, saya akan jaga amanah ini. Kalau Allah tidak kasih, ya sudah, yang penting kita ikhtiar. Nah, jadi nggak tamak jatuhnya. Begitu dapat, dia bilang kalimat pertama yang keluar adalah alhamdulillah, Allah yang kasih. Maka dia akan gunakan semua itu dalam rangka mencari ridha Allah, karena Allah yang kasih. Apa sih bentuk pertolongan Allah? Macam-macam. Bisa di dalam peperangan. Kalau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap kali perang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Rasulullah. Maka peperangan yang dilakoni oleh Rasul dan para sahabat itu mengalami kemenangan meskipun jumlah pasukannya kalah banyak. Hanya dua ya yang mengalami kekalahan. Yang pertama dalam perang Uhud, yang kedua dalam perang Hunain. Kenapa perang Uhud kalah? Karena Rasul sudah tempatkan sekitar 60-70 pemanah di Jabal Rumat. Rasul pesan, apapun yang terjadi di medan pertempuran di bawah ini kalian jangan turun. Pokoknya di sini. Menang kami diam. Kalah pun kami, kalian pokoknya tetap posisi di Jabal Rumat ini. Di Bukit Rumat atau Bukit Ain. Siap ya Rasul, siap. Nah, begitu terjadi pertempuran, menanglah umat Islam. Kocar kacir tentara kaum kafir Quraisy itu. Maka mereka yang di atas lihat, wih udah menang, ayo turun bro. Jangan, kata Rasul, jangan turun, kita di sini, menang kalah. Nah, itu kan Rasul maksudnya kalau peperangan belum selesai. Ini udah selesai, kita udah menang, tuh udah pada lari kocar kacir, tunggang langgang mereka itu. Ayo kita turun, kalau nggak turun nggak kebagian nanti kita harta rampasan perang. Seperti yang digemboskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Sebelum ke situ kan udah digembosin. Ngapain kita ikut perang sama Muhammad? Kita ikut perang cuma dapat capek doang. Kalau menang Muhammad kita kagak kebagian apa-apa.
Pasti kalau dapat harta rampasan perang itu dibagi-bagi kepada sahabat muhajirin yang pada nggak punya uang karena hartanya ditinggalkan di Mekah. Kalau menang nih dapat harta itu dikasih ke mereka, kita nggak dapat apa-apa. Kalau kalah apalagi, udahlah kita ikut berkorban, kalah pula nggak dapat apa-apa. Udah nggak usah ikut perang. Itu dari 1000 pasukan 300 orang itu akhirnya mikir ya juga ya, akhirnya balik nggak jadi ikut perang. Gara-gara siapa nih? Gembong munafik tuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ada orang itu yang berjuang itu begitu ngitungnya. Kita kalau ikut berjuang dapat apaan? Ya, jangan-jangan nggak dapat apa-apa. Udahlah nggak usah. Gitu. Ya. Padahal berjuang itu kita ikut dalam perjuangan kita sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan selain dapat pahala, kita akan besok hari kiamat kita bisa mempertanggungjawabkan. Apa yang sudah kau lakukan? Ya Allah, saya sudah begini. Nah, itu sudah dapat kita sebenarnya. Jadi nggak perlu lagi apa sih yang saya dapat? Ini saya kalau saya ikutan kampanye nanti saya dapat apa? Wah, cuma panas-panas doang, saya nggak mau. Nah, dapat nih nasi bungkus. Nggak mau nasi bungkus. Amplopnya ada nggak? Ada ini. Berapa duit? Sekian. Beneran apa nggak nih? Beneran. Baru dia datang. Kalau nggak ada amplopnya, nggak datang. Nah, itu mirip-mirip sama orang-orang munafik ketika perang Uhud. Dia tahu dapat apa, baru ikut. Kalau nggak dapat apa-apa, nggak mau ikut. Tapi kalau sahabat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, nggak peduli dia. Dapat tidak dapat, karena saya tahu ini perjuangan, saya tahu ini dalam rangka menegakkan kalimat Allah, dalam rangka memperjuangkan agama Allah, ikut. Bahkan nggak ada satupun yang nyebut nama saya, nggak masalah. Yang penting saya disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang perlu ya. Maka dalam perang Uhud itu sahabat tadi karena sudah tergoda oleh Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya turun. Begitu mereka turun meninggalkan Jabal Rumat, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, dia lihat oh umat Islam ini kekuatannya di sini nih. Kosong bukit, maka dia bawa pasukannya berkuda itu naik ke Jabal Rumat. Akhirnya umat Islam yang jumlahnya sedikit digempur dari 2 arah. Nah, disitulah mengalami kekalahan. Yang kedua, perang Hunain, kata Allah, id a'jabatkum kathratukum. Ketika kalian merasa banyak, merasa hebat, merasa kemarin aja kita jumlahnya sedikit menang, apalagi ini banyak, udah pasti menang ini. Jumawa, gurur, disitulah Allah berikan kekalahan. Jadi kapan manusia ini kalah? Kapan umat Islam ini kalah? 2. Pertama, ketika dia meninggalkan perintah Rasulullah. Yang kedua, ketika dia jumawa, sombong, merasa hebat tanpa melibatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, itu pasti kalah itu. Tapi kalau kita yakin kepada Allah, kita berusaha ikut aturannya Allah, insya Allah meskipun jumlah kita sedikit, Allah akan bela, Allah akan tolong, dan kita pasti menang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak pasukan yang jumlahnya sedikit sekali bisa mengalahkan pasukan yang besar karena pertolongan Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saudara kita di Gaza, Ustaz, nggak menang-menang. Mereka sudah menang. Mereka sudah menang. Kita sampaikan tentara Israel itu ditantang oleh tentara Al-Qassam itu, kalian masuk ke sini, serang kami. Kalau berani kalian masuk, jangan kirim rudal. Masuk, kirim pasukan ke sini, ke Gaza. Kalian hanya dapat 3. 1, mati, akan terbunuh di tanah Gaza ini. Yang kedua, kalian tidak mati, tapi kami jamin pasti terluka parah, cacat, kehilangan tangan, kehilangan kaki, akan kami jamin cacat. Yang ketiga, kalian tidak mati, tidak cacat, sehat, segar bugar, tapi balik, kami jamin kalian stres. 3 itu doang. Dan itu yang betul terjadi ya. Mereka banyak yang mati terbunuh di medan pertempuran itu. Ada yang kena ranjau, kakinya hancur, ada yang tangannya rusak, ada yang cacat permanen, buta, dan seterusnya. Ada yang sehat, segar bugar. Balik mereka. Begitu balik mereka ke Tel Aviv, apa yang terjadi? Stres, depresi. Karena perang ini berat. Luar biasa. Perang itu beban psikisnya luar biasa. Kalau bukan karena dorongan iman, itu repot perang itu. Makanya dulu Amerika berapa kali menginvasi tentaranya ke Afghanistan, ke Irak. Menang Amerika. Betul, mereka bisa menguasai, bisa menduduki kekuasaannya di Afghanistan, di Irak, dan seterusnya. Tapi begitu mereka tarik kembali tuh pasukannya, ini pasukan ini, tentara ini, mesti ada pendampingan psikiater. Kenapa? Karena stres. Mereka lihat nyawa, bagaimana menembak kepala, keluar tembus itu peluru sampai pecah, keluar isi otaknya itu. Itu manusia yang lihat itu depresi pasti. Maka begitu pulang, ini harus didampingi oleh psikiater.
Kalau enggak, terganggu psikisnya, stres, gila, dia ambil senapan, dia tembakin orang-orang di Amerika. Dan itu banyak yang terjadi. Maka mesti pendampingan. Dan pendampingan itu nggak bisa cuma sekali dua kali, bisa sampai berbulan-bulan. Berapa biaya yang dikeluarkan? Maka kos perang itu besar sekali. Selain ngasih uang untuk para tentara, uang untuk beli senjata, dan uang untuk rehabilitasi mental itu mahal luar biasa itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke psikiater, kita ngobrol 15 menit aja bayarnya mahal luar biasa. Kalau ngobrol sama ustadz 2 jam gratis, gak ada masalah. Psikiater, oh jangan coba-coba ngobrol sama psikiater, bayar mahal itu. Tapi dia tentara muslim, ada nggak tuh psikiater? Nggak ada, nggak butuh itu. Pasukan muslim tuh perang di mana saja, selesai perang nggak ada masalah, nggak ada terganggu kejiwaannya. Bahkan mereka banyak yang inginkan mati di medan pertempuran. Mereka terbunuh bahagia, masya Allah. Itu nggak ada dimiliki oleh tentara non muslim. Kok bisa begitu? Begitulah cara Allah menolong umat Islam ini. Jadi kalau kita perang di jalan Allah, yakin itu, yakin pertolongan Allah, Allah bersama kita, dan kita akan mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, bisa saja dengan hujjah, dalil. Jadi Allah tolong Nabi Muhammad dengan apa? Kemampuan retorika bicara. Jadi orang kalau ketemu Rasulullah, setelah itu yang tadinya memusuhi Rasulullah, begitu ketemu Rasul, Rasul sampaikan hujahnya langsung, oh iya juga ya. Nggak ada yang bisa mengalahkan Rasulullah dalam berhujah, adu argumentasi. Nah ini yang sering kita sampaikan, pentingnya seorang muslim itu memiliki intelektual, kecerdasan. Karena Islam ini tidak hanya butuh para pemberani, tapi juga butuh orang-orang yang berilmu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi ketika beliau menafsirkan surat Al-Hadid, kata beliau, nahnu fi hajatin ila hadidin qati, ila ilmin hadin wa hadidin qati. Umat ini butuh kepada ilmu yang mumpuni, kepada kaum intelektualitas, butuh. Tapi tidak cukup hanya kaum intelektualitas, kita juga butuh senjata yang mematikan. Dua itu ya, harus ada. Kalau diisi oleh orang-orang yang pemberani saja, dia siap angkat senjata, dia siap berperang, dia siap berjuang dengan fisiknya, tapi tidak memiliki intelijensia, bahaya. Ayo kita makzulkan, ayo sepakat, karena telah menyelisih undang-undang. Ini tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Begitu ditanya, undang-undang pasal berapa yang dilanggar? Pokoknya ada deh. Nah, itu pokoknya ada deh nggak bisa. Dia harus tahu, harus bisa memberikan argumentasi, harus bisa memberikan hujah, harus bisa berbicara. Ya orang kalau bisa berhujah itu, biar kata kelihatannya melanggar hukum, tapi mohon maaf ya, karena dia pandai berhujah, dia tidak kena hukum. Misalnya Rocky Gerung itu berapa kali dia menghina, berapa kali dia mengeluarkan kata-kata begitu, wah berani banget Rocky Gerung. Berapa kali dia di BAP, tapi nggak masuk penjara tuh. Bahkan berapa kali di sidang di pengadilan itu sampai hakimnya bingung, diceramain sama dia kan. Mohon maaf sekali. Ahmad Dhani, dia sekali doang tuh menghina presiden, masuk penjara. Kenapa? Karena Ahmad Dhani pintar bikin lagu, tapi nggak pintar berhujah, masuk penjara. Sementara Rocky Gerung berkali-kali dia, tapi kenapa dia nggak masuk penjara? Karena pandai berhujah. Nah itu umat Islam dibutuhkan seperti itu. Ya, pandai berhujah, bukan berarti Rocky Gerungnya, bukan, maksudnya berhujahnya. Karena dengan begitu Imam Syafi'i itu nyaris dipenggal kepalanya. Imam Syafi'i ditangkap dengan 10 orang. Imam Syafi'i dengan 10 orang dianggap melakukan makar, ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. 10-10-nya nih disidang, dipanggil satu-satu, diinterogasi, lalu semuanya setelah interogasi penggal. Begitu Imam Syafi'i dipanggil, diinterogasi, yang interogasi nangis. Setelah itu apa katanya? Wahai Syafi'i, tolong nasihati saya harus bagaimana ini? Minta dinasihatin yang interogasi. Luar biasa. Jadi itu memiliki kecerdasan, intelektualitas. Nah hukum, maka kita penting orang-orang yang mengerti tentang hukum. Ustadz doang, ustadz ngerti ayat, ngerti hadis, tapi kalau ditanya pasal, gelagapan juga.
nggak bisa. Maka waktu UBN di sidang itu, UBN tidak seperti Rocky Gerung yang pandai kesana kemari. UBN nggak bisa jawab itu semua. Maka lama sidangnya, tapi ujungnya sama, nangis juga. Ditanya, Ustadz, kenapa Ustadz di sidang sampai nangis begini? Sedih, luar biasa. Kata Ustadz Bakhtiar Nasir, saya bingung. Masalah saya cuma satu saja dan kecil menurut saya. Itu pertanyaan banyak sekali sampai saya gelagapan, bingung, nggak tahu gimana jawabnya. Bagaimana besok di padang mahsyar saya disidang semua kasus kehidupan saya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa saya sembunyikan. Bagaimana saya bertanggungjawabkannya? Nangis. Nah, akhirnya hakim, waduh, kalau Ustadz aja takut di sidang besok, apalagi saya, kata hakim. Akhirnya bebas juga sih ya. Tapi hujjah itu penting. Itu adalah cara Allah memberikan pertolongan. Maka Bapak Ibu yang anaknya misalnya kuliah di hukum, ambil hukum ya, jurusan hukum, bukan lagi kuliah di hukum. Biarkan mereka, biar mengerti tentang hukum, biar mengerti tentang tata negara, biar mereka memiliki ilmu, memiliki kapabilitas, memiliki intelektualitas, sehingga umat Islam ini diisi oleh orang-orang yang pintar, bukan hanya yang pemberani. Tapi pintar semua, nggak ada yang pemberani, repot juga. Pintar tapi penakut. Jadi harus ada yang berani. Kita butuh sosok-sosok seperti Habib Rizik yang lantang, yang tegas, butuh. Di samping kita butuh juga seperti Habib Nabil, lembut, pelan, butuh dua-duanya. Kalau semuanya keras, bahaya juga. Semuanya lembek, bahaya juga. Maka kita butuh semua itu. Sebagaimana para sahabat beda-beda. Ada figur seperti Abu Bakar, lembut, santun. Ada figur seperti Utsman, pemalu. Tapi ada figur seperti Umar, tegas. Supaya Islam ini dihormati dan dimuliakan. Yang berikutnya, Allah tolong dengan menghentikan serangan musuh. Ada yang Allah bantu sudah dalam medan pertempuran, dikirimkan dengan malaikat, tentara malaikat dalam peperangan. Tapi ada juga yang Allah berikan rasa takut di hati para musuh itu. Dalam surat Al-Ahzab 25, 26, 27. Wa raddallahu alladhina kafaru. Allah kembalikan orang-orang kafir itu bighaizihim, dengan kemarahan dan kemurkaan mereka. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan apapun. Wa kafallahu almu'minina alqital, Allah cukupkan orang-orang mukmin itu dari peperangan. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Wa anzala alladziina zaharuhum min ahli alkitabi min sayasihim, maka Allah kemudian usir, keluarkan Bani Quraisyah itu dengan para sekutu-sekutunya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, Allah tanamkan rasa takut di hati orang-orang kafir itu, orang-orang Yahudi itu ya. Karena rasa takut sudah ada dalam hati mereka, maka taqtuluna fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa, sebagian kalian bunuh, sebagian lagi kalian tawan. Wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum, maka Allah berikan tanah-tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta-harta mereka, dan tanah yang kalian injak itu sebagai harta rampasan perang. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Allah tolong aku dengan cara Allah tanamkan rasa takut di hati musuh, meskipun jarak pasukan umat Islam dengan musuh itu jarak perjalanan 1 bulan. Kita kalau 1 bulan jalan sampai mana? Surabaya kali ya, perjalanan 1 bulan itu. Ya kalau sehari itu sekitar 40 kilo. Berarti kalau sebulan sekitar 1.200 kilo. Sampai mana kira-kira itu? Ya Surabaya ujung ya. Jadi musuh itu di Surabaya sana, umat Islam di Jakarta itu mereka udah takut, padahal belum lihat, belum ketemu. Kenapa? Karena umat Islam ini bersatu. Karena umat Islam ini kuat keimanan dan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat Islam saling bertikai, sesama mereka saling gontok-gontokan, saling baku hantam, saling fitnah, wa tadhhabari hukum, maka sikap gentar di hati musuh itu akan hilang. Musuh jadi nggak takut lagi sama kita.
Maka itu pentingnya kita umat Islam bersatu. Setiap kita membutuhkan pertolongan Allah. Tidak ada manusia yang tidak butuh pertolongan Allah. Semua kita butuh pertolongan Allah. Kita mau makan aja butuh pertolongan Allah. Karena kita nggak tahu kita makan itu apakah makanan yang kita makan ini menyehatkan atau membahayakan. Betapa banyak orang masuk rumah sakit disebabkan salah makan. Mulos luar biasa, datang ke dokter. Nggak tahu dok, ini saya setelah makan muntah-muntah segala macam. Kayaknya salah makan dok. Salah makan itu bukan berarti batu dimakan sama dia. Berarti ada makanan yang tidak sehat kan, lalu dia konsumsi. Jadi mau makan aja kita nggak bisa tahu tuh. Ini makanan ini bisa berbahaya atau tidak berbahaya. Maka di situ kita butuh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah sekali kita. Saya pernah ngisi tabligh akbar di Bekasi. Selesai tabligh akbar, wow, itu ada salah satu muhsinin itu yang ngasih sapi untuk acara itu. Sapi, ada kambing sekian ekor, dimasaklah nasi kebuli. Itu jamaah banyak sekali, semua pada makan nasi kebuli. Oh, semangat. Saya karena Ustadz makannya dikit aja. Dikit makannya. Supaya apa? Supaya dibungkusin terus kan. Kalau udah makan udah banyak, berarti udah banyak makannya, nggak dibungkusin lagi kan. Wah, Ustadz makannya sedikit nih, bungkus, jadi dibungkusin. Saya makan sedikit, bungkusin. Sampai rumah sekitar jam 1, mules perut, masuk kamar mandi setelah. Terus ngisi kuliah subuh, sebelum kuliah subuh mules perut, kamar mandi. Pagi-pagi ditelepon sama panitia, Ustadz, mohon maaf Ustadz, mohon maaf, maaf banget. Ada apa ya Pak? Ustadz pulang dari sini ada mules perut nggak? Dia bilang, iya sih mules perut. Dia bilang, Ustadz mohon maaf, Ustadz mohon maaf. Kita nggak tahu kenapa Ustadz itu jamaah banyak yang pada keracunan sampai dilarikan ke rumah sakit. Gara-gara makan nasi kebuli tadi malam, masya Allah. Ustadz sampai parah nggak? Alhamdulillah sih, saya ya buang air tapi habis itu selesai, alhamdulillah gitu. Waduh, alhamdulillah Ustadz, kami khawatir Ustadz sampai kenapa-napa. Ya saya bilang enggak sih, alhamdulillah cuma buang air aja. Itulah fadilah kenapa makannya sedikit. Ternyata ada berkahnya juga. Jadi kalau kenapa-napa, kenanya sedikit karena makannya dikit. Kalau sehat nggak kenapa-napa, bekalnya banyak karena dikasih banyak gitu. Jadi makanan itu kita nggak tahu tuh. Bisa saja dia mendatangkan bencana, petaka dan bahaya. Maka untuk makan saja kita butuh bantuan Allah. Bismillah, tuh. Butuh pertolongan Allah. Kita mau jalan, naik mobil, naik motor, kita nggak tahu di jalan raya itu apa yang akan terjadi. Betapa banyak orang, nauzubillah min dzalik, kecelakaan bahkan sampai meninggal di jalan raya. Maka sampai hari ini tidak ada yang bisa mengalahkan jalan raya dalam kasus kematian manusia. Jalan raya adalah apa? Makhluk pembunuh manusia paling banyak. Covid banyak orang mati, tapi nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mati di jalan raya itu. Setiap hari orang di jalan raya ada yang kecelakaan. Kalau nggak nabrak ditabrak, kalau nggak nyenggol disenggol, kalau nggak nyeruduk diseruduk di jalan raya itu. Siapa yang di jalan raya? Kita semua. Atau bapak-bapak ada yang nggak pernah ke jalan raya? Mustahil. Kita selalu ke jalan raya. Saya nggak jauh Ustaz, cuman ke Pamulang. Di turunan Bila Pamulang aja banyak sekali kecelakaan di situ. Banyak sekali terjadi. Berapa kali saya lewat di sini, ada aja kecelakaan. Kita nggak pernah tahu. Ada yang nyebur ke sini lah, ada yang kesenggol, ada yang segala macam. Jadi kita nggak pernah tahu nih bahaya musibah datang kepada kita kapan dan di mana. Maka kita sangat butuh pertolongan Allah. Maka setiap kali mau jalan, kita baca Bismillah. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu artinya kita minta tolong sama Allah kan? Bismillah, dengan nama Allah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Aku bertawakal kepada Allah, aku pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, aku mau melakukan perjalanan, mau ke Bandung, mau ke Surabaya, mau ke manakah itu terserah. Bahkan saya kan cuma mau ke Palm Square Ustaz. Meskipun cuma ke Palm Square, tetap baca Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau kita baca itu tanahha anhu syayatin. Setan tuh langsung pada minggir, Pak. Dari jalan itu, pada minggir dia. Tidak mengganggu. Tapi kalau tidak baca bismillah, setan akan nemenin tuh.
Akhirnya sambil nyetir, daripada bengong-bengong, akhirnya dia sambil nyetel main HP. Ya. Lampu merah nih, HP. Lupa dia pasang kunci stang. Nyeruduk, nabrak nyeruduk. Terjadi kecelakaan. Bini ngajakin ngobrol. Mau makan apa mah? Terserah. Bakso aja ya. Gak enak pagi-pagi bakso. Terus mau makan apa dong? Terserah. Bagaimana kalau nasi padang? Masih pagi nasi padang santan gak enak. Terus makan apa dong? Terserah. Bagaimana kalau soto aja? Kurang enak yang berkuah gitu. Terus makan apa dong? Terserah. Ini udah 3 kali papa tawarin, masih terserah aja. Akhirnya ribut berantem gara-gara mau makan apa. Itu kadang-kadang tuh nggak terasa tuh fokus dia mengendari kendaraan terganggu gara-gara ribut sama bininya. Kecelakaan. Nauzubillah. Maka kita butuh sekali bantuan Allah dalam hal yang sederhana, pakai pakaian, makan, minum, berkendara, pergi melakukan aktivitas, kita sangat butuh bantuan Allah. Apalagi dalam skala besar, pemilu misalnya, kita sangat butuh bantuan Allah. Karena kan semua sepakat kita pengen dipimpin oleh pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil. Siapapun yang jadi pemimpin, tapi satu yang kami inginkan, jadilah pemimpin yang jujur, jadilah pemimpin yang adil, jadilah pemimpin yang takut kepada Allah. Itu bukan 1 Ustaz, 3. 3. Karena apa? Karena kita yakin kalau pemimpin itu baik, Allah akan bela, Allah akan bantu. Maka kita butuh nih bismillah tuh. Butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa ustadz yang mengatakan ya, hati-hati di TPS itu bisa banyak setan di situ. Bisa setan memang lagi datang, atau setan memang ditaruh, atau setan berkepala hitam, kita nggak tahu. Maka di situ baca bismillah, tawakal kepada Allah. Ya Allah, ini saya bukan cuma sekedar nyoblos iseng-iseng senang-senang doang, tapi ini ikhtiar untuk mencari pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, negara ini akan dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, jadinya sejahtera. Kalau pemimpinnya brengsek, maka itu akan menjadi sumber petaka buat negeri kita. Kalau sudah datang petaka, yang kena bukan para pemimpin doang, kita pun kebagian. Maka kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 16 itu, wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Kalau kami mau menghancurkan sebuah negeri, kami mau kirimkan bencana musibah malapetaka ke negeri itu, apa kata Allah? Amarna mutrafiha. Kami suruh, mutraf itu orang yang hidupnya glamor, orang yang hidupnya hura-hura. Kami suruh mereka. Amarna ini ada 3 cara bacanya. Pertama kata Imam Qatadah, amarna kami suruh taat. Kalau mereka kaum elit pada taat, bencana nggak jadi. Tapi kalau mereka tidak taat, maka yang terjadi adalah bencana. Yang kedua, amarna ini dipanjangkan alifnya, amarna mutrafiha, artinya aksarna. Kami bikin orang-orang elit yang hidupnya hura-hura, yang brengsek, kami bikin banyak. Karena banyak, akhirnya dia berbuat semena-mena, berbuat maksiat. Orang kalau berbuat maksiat sendirian, takut dia. Tapi kalau banyak temennya, jadi berani. Maka itu banyak korupsi nggak mau sendirian. Supaya apa? Kalau ketangkep nggak sendirian, ada temennya. Jadi lebih berani. Kalau sendiri dia takut, tapi kalau banyak temennya jadi berani. Begitulah dosa dan kemaksiatan. Maka di antara mana amarna dipanjangkan amarna mutrafiha. Kami bikin banyak orang-orang brengsek itu. Karena banyak, akhirnya lebih berani dia melakukan kemaksiatan, lebih berani melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, sehingga dengan begitu Allah akan kirimkan bencana. Yang ketiga, amarna itu pakai tasydid, kata Ibnul Ambari, amarna mutrafiha. Kami jadikan orang-orang yang hidupnya glamor, yang hidupnya suka hura-hura, menjadi amir, pemimpin buat negeri itu. Kalau sudah mereka yang jadi pemimpin, karena mereka tidak takut Allah, mereka terbiasa hidupnya foya-foya, hura-hura, maka begitu mereka punya kekuasaan, akses untuk foya-foya lebih terbuka, maka kemaksiatan merajalela di mana-mana. Akhirnya fahaqqa 'alaihal qaul, berlaku ketetapan kami, fadammarnaha tadmira. Kami kirimkan musibah, bencana dan malapetaka, menghancurkan negeri itu. Nauzubillah min dzalik. Maka keikutsertaan kita dalam pemilu dalam rangka apa? Tadi tuh memberikan peluang kepada orang baik untuk bisa memimpin dan menutup kemungkinan buat orang buruk, orang yang rusak untuk tidak memperluas kerusakannya di negeri ini. Itu niat kita, sehingga jadinya ibadah. Bukan karena nyoblos ini nih kemarin dapat
minyak nih. Gini aja deh, ini minyaknya cuma 1 liter, ini 2 liter nih. Jangan. Ya, tapi betul-betul karena kita ingin kebaikan, ingin perubahan. Allah Ustaz, siapapun yang jadi pemimpin kita begini-begini aja kok. Enggak begini-begini aja. Itu teman-teman yang berjuang di legislatif misalnya, mereka berjuang untuk menentukan logo halal pada beberapa produk saja. Itu luar biasa Pak perjuangannya Pak. Luar biasa. Cuman ngasih logo halal supaya umat Islam kalau belanja di situ, kalau makan di situ jelas oh ini halal. Itu tuh untuk nentuin logo halal saja. Luar biasa perjuangannya itu. Bahkan kalau kata kita cuman logo halal doang. Itu untuk menentukan itu, masya Allah luar biasa. Betapa banyak orang yang nggak suka ada logo halal di produk itu, banyak yang nggak suka. Supaya apa? Supaya mereka bisa memasukkan produk-produk yang tidak halal. Kalau sudah tidak halal kita konsumsi, siapa coba itu yang rugi? Kita rakyat kecil. Belum kebijakan-kebijakan yang lain. Maka jangan pernah menganggap apapun, siapapun pemimpinnya hidup kita begini-begini saja. Oh enggak begini-begini saja. Kalau itu pemimpin baik, Allah berikan keberkahan. Kalau pemimpin buruk, itu Allah akan kirimkan bencana. Yang kalau datang bencana itu bukan cuma mereka yang kena, kita juga kena. Maka kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jaga diri kalian dari musibah bencana yang kalau sudah turun itu bukan cuma orang zalim doang, bukan cuma para penjahat doang yang kena, kita semua bisa kena. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita dan bangsa ini dari orang-orang yang tidak baik, dari orang-orang yang rusak, sehingga negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini Bapak Ibu rahmatullahi Allah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, tambahkan atau diluruskan, falyatafadhal mashkura. Pak Haji Mulyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang kemenangan, Ustaz. Ya. Kemenangan itu kan karena Allah, karena bantuan Allah. Bagaimana kalau kemenangan itu diperoleh atas dasar kecurangan? Apakah itu juga termasuk kecurangan Allah? Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi orang yang memperoleh kemenangan dengan cara-cara culas itu sebetulnya dia tidak menang, tapi dia kalah. Kalah dari hawa nafsunya, kalah dari ambisinya. Maka kemenangan atau sesuatu yang dia dapat itu akan jadi musibah dan petaka buat dia. Jadi sebetulnya kok ini ada orang pelaku dosa maksiat kok dia menang? Berarti menangnya dia itu sebetulnya adalah kekalahan dia. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu dengan berbagai macam cara yang tidak halal, yang curang. Akhirnya kemenangan itu buat dia itu akan jadi beban, bencana. Kalau tidak di dunia, di akhirat dia akan mempertanggungjawabkan itu. Maka dia kalah sebetulnya. Jadi menang itu adalah ketika kita berikhtiar, berjuang di jalan Allah. Dapat tidak dapat yang kita kejar, kita sudah menang. Paling tidak kita menang karena kita terhindar dari gangguan-gangguan setan itu. Selamat kita di dunia dan selamat di akhirat. Itu. Maka ada orang yang mungkin dapat yang dia inginkan, tapi dengan cara yang haram. Itu demi Allah tidak mendatangkan kebahagiaan di dunia. Dia akan selalu diliputi rasa ketakutan. Yang kita sampaikan tadi, tentara Israel atau tentara Amerika tadi dia invasi ke Afghanistan, ke Irak, mungkin menang, dia bisa menundukkan di sana, tapi sejatinya kalah. Harta habis, depresi tadi kan, stres, nggak datang kebahagiaan itu. Sama seperti itu juga orang yang mendapatkan kemenangan dengan cara-cara yang culas, cara-cara yang curang, kelihatannya dia sukses, kelihatannya dia bahagia, tapi demi Allah dia tidak bahagia itu. Dia tertekan, akan selalu ketakutan, akan melihat, selalu merasa banyak musuh, curigaan sama orang, takut sama orang. Dulu sebelum dapat dia bilang mungkin bisa saja saya itu dekat dengan semua orang. Begitu udah jadi melakukan kesalahan, mau di demo udah ketakutan duluan. Kenapa? Merasa dia nggak tenang tadi itu. Nah, itu bahaya. Jadi buat orang beriman, kemenangan itu tidak mesti dapat yang dia kejar, tapi dia bisa sesuai dengan prosesnya, sesuai cara Allah, itu sejatinya sudah menang. Nah, itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Ya. Saya mencoba mentadabburi ayat ini. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Konteks pertolongan. Tentu pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana cara Allah menolong.
Tapi saya berdasarkan pada keyakinan kuat saya bahwa Quran ini juga atau petunjuk. Maka sesungguhnya petunjuk ini dengan cara seperti apa? Maksud saya begini misalnya. Tanda kursi itu begini. Ada orang butuh pertolongan. Lalu saya begini, berapa ini ujian dari Tuhan. Bapak sabar saja. Tapi saya di rumah galau. Kenapa? Karena kenapa ayat ini tidak diberikan kepada saya yang berbunyi bahwa kenapa kau tidak turunkan tanganmu kepada dia untuk menolong dia. Nah, jadi kalau itu yang dimaksud dengan pertolongan ini tentu ada wasilah kan? Gitu. Allah tidak mungkin dengan secara jatnya turun ke bawah ke langit menolong kita. Nah, artinya kadang-kadang orang ini mentadaburi ayat ini kan selalu menguntungkan bagi dirinya kan gitu. Sehingga tadi itu punyanya bahwa Allah akan menolong kita. Tentu kita juga berpikir apakah kita bisa menjadi bagian dari wasilah untuk menolong orang lain yang memang disebutkan dalam ayat ini. Bagaimana pendapat Ustaz? Masya Allah, ya bagus sekali, itu benar. Pertolongan Allah itu tidak melulu turun lalu ujug-ujug dari langit, tapi dia melalui perantara tadi. Betul, Allah akan menolong setiap hambanya, tapi akan ada bagian-bagian dari cara Allah menolong seseorang itu. Nah, apakah kita akan menjadi bagian dari itu atau tidak? Nah, itu penting juga. Misalnya, begitu kita lihat ada saudara kita yang sedang kesulitan, kekurangan, dia yakin bahwa pertolongan Allah datang. Lewat siapa? Lewat manusia. Kita mau ambil peran itu atau tidak? Kita datang, Pak, apa butuhnya? Begini-begini. Oke, saya bisa bantu. Saya cuma bisa bantu ala kadarnya, Pak. Itu orang akan bersyukur, ya Allah, ini ternyata Engkau ijabah doa saya. Dengan apa? Kau hadirkan Bapak Fulan memberikan pertolongan kepada saya. Kita nggak tahu menahu tuh, dia doa kepada Allah apa, bagaimana. Begitu kita kasih, kita menjadi perantara, bagian dari cara Allah menolong hambanya. Termasuk binatang. Mungkin betapa banyak binatang itu yang memohon kepada Allah, ya Allah saya lapar, saya segala macam. Kita lewat, lihat kucing kasihan banget nih, kita kasih makan. Kita menjadi bagian dari mata rantai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sejatinya adalah cara kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Makanya hadisnya, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba ini mau menjadi bagian mata rantai pertolongan untuk saudaranya. Nah, itu banyak. Kita minta ditolong oleh Allah, ya Allah tolong saya, tolong saya. Begitu ada orang kesusahan, urus sendiri, gue juga lagi ada masalah nih. Padahal boleh jadi Allah mau nolong kita dengan cara kita nolong saudara kita. Jadi Allah mau tahu nih, kita setiap hari nangis, ya Allah tolong saya, bantu saya ya Allah. Allah hadirkan orang yang lebih butuh dari kita. Ini kita mau bantu dia enggak? Kalau kita bantu dia, Allah akan berikan pertolongan itu. Nah, kadang-kadang orang merasa, saya juga butuh bantuan. Ngapain saya butuh bantuin orang lain? Ente minta ke Allah, saya juga lagi minta nih ke Allah. Nah, itu yang keliru. Padahal wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong hamba selama hamba itu mau menjadi bagian dari mata rantai pertolongan itu. Itu ya, Pak? Ya. Ustaz, boleh nggak sedikit menanggapi Ustaz? Mohon Ya. maaf Ustaz. Ya. Saya meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa campur tangan Allah. Betul. Sepakat ya Ustaz? Ya. Nah, artinya kalau ada pengemis datang ke rumah saya, itu pun pasti karena ada campur tangan Allah. Betul. Allah menghendaki betul. Nah, kalau saja sudah mengulurkan tangannya kepada kita dalam bentuk orang yang butuh pertolongan, apakah sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong dalam konteks tentu sesuai dengan kemampuan. Betul. Karena apa? Karena yang sering terjadi di masyarakat, kalau ada orang susah, itu nasihatnya selalu mengatakan, udahlah itu sabar aja, itu ujian buat kamu. Padahal bisa jadi ujian buat kita, mampu nggak menolong kita, gitu. Betul. Nah, ini kira-kira bagaimana kiat-kiat agar orang itu memiliki kepahaman demikian, bisa. Terima kasih. Ya, betul itu. Makanya di surat Al-Ma'un itu kan, itu sederhana sekali. Orang-orang yang tidak peduli dengan nasib orang lain disebut para pendusta agama. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi tetangganya membutuhkan sesuatu dia nggak mau peduli. Ada anak yatim kelaparan dia nggak mau tahu. Ada orang miskin yang kekurangan dia nggak mau tahu. Itu kata Allah disebut dengan ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Itu para pendusta agama. Beragama dia
rajin ibadah, rajin ke masjid, tapi pendusta kata Allah. Kenapa? Karena dia tadi tidak mau mengulurkan bantuannya kepada orang lain. Bahkan kalau nanti kita bahas itu, al-ma'un itu, al-ma'un diantara mana? Al-ma'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka menghalang-halangi, mencegah diri atau enggan memberikan al-ma'un. Apa al-ma'un? Al-ma'un itu perkakas. Piring, panci, sendok, apalagi tangga. Karena kita hidup dalam bertetangga, bermasyarakat. Kadang kan, Pak mau pinjam piring, ada hajatan, atau acara apa gitu, dia kekurangan piring, pinjam ke tetangga. Kalau pinjam kan pasti dibalikin. Dan mungkin akan ada saatnya kita juga pinjam. Tapi ada orang yang nggak mau ngasih, gitu aja nggak mau. Enggak, enak aja. Ntar kemarin saya pinjemin 20, balik 15 katanya. Berhitungan. Itu kata Allah itu al-ma'un wa yamna'un al-ma'un. Ada orang nggak mau, tetangganya ada acara hajatan karena pelatarannya cuma 6 meter misalnya, butuh, boleh nggak saya pasang tenda agak ke depan rumah bapak? Oh nggak bisa, nanti saya sulit parkir, saya nggak mau. Nah ini kata Allah, biar kata orang ini dia rajin ke masjid, biar kata mungkin bolak-balik ke tanah suci, kata Allah itu termasuk pendusta agama. Waliyahzubillah. Maka kesadaran ini mesti kita bangun. Kesadaran bahwa cara Allah memberikan pertolongan kepada hambanya itu beragam dan macam-macam. Dan diantaranya adalah Allah ingin kita menjadi mata rantai pertolongan Allah itu kepada sesama kita. Maka sejatinya ketika kita memberikan pertolongan kepada saudara kita, kita sedang mengundang pertolongan Allah buat kita. Itu. Maka jangan tutup mata, tutup telinga. Itu karenanya kalau Allah berbicara tentang rizki, itu selalu pakainya narzukukum atau rozaknakum. Kami yang memberi rizki kepada kalian. Kenapa pakai kata kami? Bukankah Allah itu esa tunggal? Kenapa nggak bilang aku yang kasih rizki? Karena sebagian ulama mengatakan memang li ta'zim, tapi ada makna lil musyarakah. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, sampainya rezeki ke tangan kita itu ada banyak orang yang terlibat. Ada ini baru masuk ke rekening kita, masuk ke kantong kita, masuk ke ATM kita. Maka karena begitu banyak tangan terlibat untuk sampai rezeki ke kita, begitu kita dapat rezeki, jangan tutup mata, tutup telinga. Di situ ada juga hak orang lain. Dan itu kata Allah nggak banyak, cuma 2,5% kan? Ya. Tapi kita merasa kadang-kadang masih berat. Itu ya Pak. Jazakallah khair. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu ini ayat adalah pertolongan Allah. Ya. Tapi kita meyakini bahwa pertolongan Allah itu ada. Namun kenapa? Pertanyaannya kenapa orang-orang yang terzolimi, katakanlah yang jelas di Palestina itu, tidak segera menolong, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzolimi, sampai-sampai hancur-hancuran gitu. Itu aja pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertolongan Allah itu bentuknya tidak dalam kalkulasi kita. Kalau kalkulasi kita, orang zalim hancur, meledak, selesai gitu. Tapi pertolongan Allah modelnya nggak begitu. Pertolongan Allah di medan pertempuran, kalau kita tanya sama tentara Izzuddin Qassam atau saudara-saudara kita di Palestina, mereka akan mengatakan kami sudah begitu banyak mendapatkan pertolongan Allah. Dengan cara apa? Dijadikan iman mereka begitu kuat. Mereka kalau sudah hafal Quran, hafalannya nggak lepas-lepas. Itu adalah pertolongan Allah yang begitu dahsyat, luar biasa. Jadi kalau kita tanya sama orang dari Palestina, mereka mengatakan demi Allah kami baik-baik saja. Meskipun mereka dibombardir, hancur segala macam, mereka tetap bahagia dan tersenyum. Kami setiap hari, alhamdulillah, keluarga kami sudah berangkat menuju surga. Di Indonesia ada juga orang mati, nggak ada jaminan mereka syahid. Tapi di sana itu syahid. Ini adalah bentuk pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah kalkulasinya bukan dalam hitungan kita, tapi dalam hitungan Allah. Maka di situ dibutuhkan kesabaran untuk melihat ternyata Allah sudah tolong saya. Kalau nggak sabar tuh, akhirnya dimana? Mana sih Allah nggak nolong saya? Saya minta pertolongan Allah berkali-kali, nggak juga datang. Padahal Allah sudah tolong, Allah berikan pasangan yang baik, Allah berikan anak yang sehat, Allah berikan orang-orang tetangga-tetangga yang baik. Itu bentuk pertolongan Allah yang luar biasa. Tapi kadang karena kita maunya yang gambaran pertolongan dalam perspektif kita, sehingga yang kecil-kecil ini kita anggap bukan sebagai pertolongan Allah. Makanya Allah ingatkan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Kalian belum
kalian kira kalian akan masuk surga dengan gampang? Belum datang ujian seperti umat-umat terdahulu. Mereka ada yang digergaji, ada yang dipotong, ada yang dibakar, ada yang direbus hidup-hidup, sampai mereka goncang imannya lalu bertanya, kapankah pertolongan Allah itu datang? Gitu. Jadi pertolongan Allah itu datang, itu kalkulasinya adalah hitungannya Allah, bukan kita. Maka selalu dibutuhkan kesabaran. Itu karenanya wasta'inu bisabri wassalah. Sebelum sholat sabar dulu, karena kalau sabar kita akan berpikir secara dingin. Kalau kepala dingin kita akan melihat ini akar masalahnya di sini, berarti solusinya ini. Oh berarti Allah sudah tolong saya di sini. Gitu. Tapi kalau emosi ketutup udah udah nggak kelihatan lagi tuh. Itu ya Pak. Bahkan bini emosi ke suami aja langsung bilang, kamu emang gak pernah mau membahagiakan aku. Padahal kita hidup sama dia udah sekian puluh tahun, berapa kali kita berikan kebahagiaan. Tapi kenapa dia keluar kata-kata itu? Lagi emosi. Udah iyain aja Pak. Besok juga kalau udah adem, abang baik sekali, seluruh yang aku butuhkan abang penuhi. Nah, kemarin aja lo bilang katanya gue kagak baik gitu. Kenapa? Emosi tadi. Iya Pak, wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertolongan mengenai kaitan dengan utang piutang Pak Ustaz. Apa? Utang piutang. Utang piutang ya. Kewajiban manusia termasuk kayak ada hasil miskin. Gimana cara menyikapinya Pak Ustaz? Artinya kan kalau si kaya ada si miskin minta pertolongan kepada yang si kaya. Minjem duit lah ya. Terus ternyata si miskin kan kadang bisa jadi atau itu menyikapinya kayak itu gimana? Ya sebenarnya ada adab etikanya meminjam itu. Meminjam dengan niat mengembalikan itu harus ya. Maka si yang mampu itu ketika dia misalnya tidak meminjamkan, bukan berarti dia nggak mau nolong. Kamu nggak nolong saya nih lagi kesulitan, karena punya rekam jejak yang kurang bagus. Misalnya dia udah minjam ke si A nggak dibalikin, minjam ke si B nggak dibalikin, akhirnya terkenal nih orang hobinya minjem. Boleh nggak kita pinjemin? Boleh, nggak apa-apa, karena rekam jejaknya kurang bagus gitu. Tapi kalau dia benar-benar butuh, kita pinjamkan. Dia sudah niat baik mau membalikan tapi nggak sanggup misalnya, maka Allah katakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau kau lihat memang orang ini sebenarnya pengen ngebalikin, cuman nggak punya duit, nggak punya kesanggupan, maka berikan tangguhan. Dia bilang sebulan, ternyata sebulan nggak bisa. Oke, saya undur deh bulan depan. Maka kata Rasulullah, kita tangguhkan tuh sampai bulan depan. Setiap hari selama 1 bulan kita dihitung sedekah senilai uang yang dia pinjam. Dia minjamnya 10 juta Pak, kita tangguhkan ke bulan depan, maka dihitung setiap hari kita sedekah 10 juta. Kalau kita ikhlaskan, itu maka kita dapat yang lebih baik dari situ. Jadi sebenarnya yang minjem punya adab etika, yang minjemin pun ada adab dan etikanya. Ya Allah a'lam bishawab. Jadi kalau Bapak nggak mau minjemin ke seseorang, bukan berarti nggak mau nolong nih, nggak. Saya mau nolong, tapi saya tahu Anda punya rekam jejak yang kurang bagus, gitu. Allah alam. Terakhir, ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin tanya, suatu waktu kita sedang butuh sesuatu, butuh uang katakannya. Kita dalam kesulitan untuk butuh uang. Pada saat yang sama, melihat seseorang yang dekat dengan kita atau kenalan kita yang menghambur-hamburkan uang, sepertinya uang nggak ada sentinya itu. Sebetulnya itu konteks dengan ayat ini seperti apa Ustaz? Terima kasih. Iya, jadi sebetulnya Allah berikan harta kepada kita, itu sebenarnya Allah nitip ke kita. Ini ada orang yang butuh nih, makanya kata Allah, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam setiap harta yang Allah berikan kepada kita, di situ ada hak untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Buat orang yang minta, yang minjam, yang ngomong terang-terangan saya butuh dong pinjam gitu. Atau yang dia nggak ngomong untuk menjaga kehormatannya. Dia sebenarnya butuh, tapi dia nggak ngomong, nggak minjam, nggak minta gitu. Nah kita nih yang Allah berikan harta mesti peka. Ya Allah ini orang membutuhkan, kita berikan. Jadi sebetulnya setiap harta yang diberikan kepada kita itu adalah Allah nitip, tolong ya, ini aku kasih harta kepadamu, tolong berikan si fulan ini. Ini harta ini kok berikan si fulan ini, gitu. Dan itu nggak banyak, nitipnya 2,5%, tapi persekotnya apa persekot? Tipsnya kita kan kalau nitip ke orang kan kita kasih upah tuh, upahnya itu lebih besar, ya, 97,5% upahnya. Allah nitip, nih tolong ya kasih 2,5% buat si fulan.
ongkos buat nitip itu 97,5%. Cuma kadang-kadang kita merasa ini kan uang saya, sehingga tidak mau ngasih. Ya, sehingga dia lebih baik, saya sih daripada ngasih ke dia, mendingan saya hambur-hamburin duit. Nah, ini orang tanda tidak bersyukur. Dia akan dihisab dengan hartanya itu. Wa'alaikumsalam. Itu ya Bu, Allah alam shawab. Cukup atau ada lagi terakhir? Cukup. Ada lagi? Tentang materinya, tapi tentang Nabi berdakwah setengah dari Nabi sebelumnya. Ya. Sementara Nabi Isa ini usianya sampai dia diangkat itu 40-an. 40-an. Nabi berdakwah 23 tahun gitu. Ya. Nabi Isa itu kalau nggak salah menurut Ustaz Kaimana itu dari umur 28. Karenanya kehidupan dia tidak ditulis dari umur 5 tahun sampai 28 karena dia lagi di pondok. Ya. Nah, kan artinya tidak setengah dari Nabi Isa itu aja. Iya. Jadi Nabi Isa umur hidupnya itu cuma 40 tahun. Lalu kapan masa dakwah dia? Berarti kan kurang dari 40. Nah, kata para ulama, Nabi Isa itu dari bayi sudah diutus jadi nabi. Kalau Nabi Muhammad kan usia 40 tahun baru diutus jadi nabi. Nabi Isa dari lahir itu, makanya dalam surat Maryam itu di ayat 30, qala inni abdullah, ketika digendong oleh Ibunda Siti Maryam, terus mereka langsung, Maryam ini anak hasil zina, anak haram, kenapa kau bawa? Siti Maryam nggak jawab, fa asyarat ilaih, memberikan isyarat kepada bayinya, maksudnya tanya aja bayi ini gitu. Ternyata bayi itu ngomong, apa katanya? Qala inni abdullah. Isa yang masih bayi itu mengatakan, saya adalah hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah menjadikanku sebagai nabi. Kapan itu? Masih bayi. Maka Nabi Isa alaihissalam dari bayi itu sampai beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya adalah masa kenabiannya. Sehingga 40 tahun cukup gitu. Itu ya, Pak. Allah alam shawab. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.